Hello my students, how are you today? Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang sudah selesai berdoa, silahkan membuka buku tematik tema 5B, subtema 1 pada halaman 2. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama, informasi penting pada teks. Yang kedua, organ-organ pernapasan pada hewan. Dan yang ketiga, cara kerja organ pernapasan hewan. Coba perhatikan gambar ini. Kalian tentu tahu kan, ini adalah gambar akuarium. Jadi, di sini Miss ada tampilkan teks, yaitu Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu menggantikan airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Jadi ini adalah sebuah teks yang berjudul Dayu dan ikan hias. Dan untuk mengetahui informasi penting yang terdapat pada teks tersebut, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Dari teks tersebut, Miss Ratma akan membuat pertanyaan. Yang pertama adalah menggunakan kata tanya siapa, yaitu siapa yang memelihara ikan hias, yaitu Bayu. Dan yang kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara, yaitu ikan mas koki. Yang ketiga, kita menggunakan kata tanya di mana, yaitu di mana ikan hias itu dipelihara, yaitu di akuarium. Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan, yaitu setiap hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan? Kapan akuarium itu dibersihkan? Yaitu jawabannya seminggu sekali. Selanjutnya, apa yang diperlihatkan Bayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yaitu mulut ikan yang terbuka dan menutup. Ayo, kalian penasaran tidak? Apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, supaya mengetahuinya, kita akan mempelajari pernapasan pada hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Dan yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mari kita bahas satu persatu pernapasan pada hewan tersebut. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit, sehingga kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara, sehingga cacing menyukai tempat lembab.
Di bawah permukaan kulit cacing tanah yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tulang yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah dan selalu lembab. Boleh diperhatikan bagian cara kerja organ pernapasan ikan pada gambar di sebelah kanan. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Semua kenal ikan kan? Oke, bisa diperhatikan ya ikan yang ada di rumah masing-masing atau melihat mamanya yang sedang memasak. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Ya. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Bisa diperhatikan bagian yang sebelah kanan ya nak ya. Ini adalah bagian alat pernapasan pada hewan, yaitu ikan. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga dapat berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terisap dan karbon dioksida dikeluarkan. Di sini ada gambar rahang, insang, dan tutup insang. Oke, jadi proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu pada tahap air masuk melalui mulut ikan, bersamaan dengan itu tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Perhatikan pada gambar kiri di atas, ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Dan gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Dan perhatikan gambar yang sebelah kanan. Ini adalah gambar tahap ekspirasi,
yaitu pada tahap ekspirasi ini terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Dapat juga kamu perhatikan anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Itulah sebabnya ikan-ikan tadi di akuarium Bayu membuka dan menutup mulutnya seperti minum air. Oke, jadi paham ya anak ya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Oke. Dan setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Anak-anak, kalian semua tentu sudah kenal katak ya kan? Katak ini merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Namun, katak juga suka berenang sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Oke, di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oke. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir, sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Yang kelima, kita akan bahas alat dan sistem pernapasan pada reptil. Anak-anak, tentu kalian kenal ya, ular, cicak, buaya, dan kadal. Yang mana hewan yang termasuk jenis reptil itu diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak, dan yang lainnya. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru, yang mana udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Oke, paham ya? Jadi, paru-paru reptil terletak di antara rongga, dada, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Ya, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya
dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, jadi paham ya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Selanjutnya yang keenam, kita akan bahas alat dan sistem pernapasan pada burung. Oke, tentu kalian sudah tahu ya apa itu burung. Mungkin di antara kalian ada orang tuanya yang senang koleksi burung. Oke, jadi burung itu bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dan dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Oke, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar yang sebelah kiri adalah inhalasi, yaitu kantong udara berisi. Dan gambar yang sebelah kanan adalah ekshalasi, yaitu kantong udara kosong dan paru-paru sedang berisi. Jadi dapat dibedakan antara inhalasi dan ekshalasi yang terdapat pada alat dan sistem pernapasan pada burung. Oke, yang ini adalah kantong udara burung yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi, itulah alat dan sistem pernapasan pada burung. Yang terakhir, kita akan bahas alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jadi, mamalia ini dapat kita bagi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Yang termasuk mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan yang termasuk ke mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Oke, di sini Miss Rahma akan ambil contoh kuda, yaitu contoh mamalia darat. Jadi, alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Bisa perhatikan gambar yang sebelah kiri, gambar kuda. Inilah bagian pernapasan pada kuda. Oke, selanjutnya Miss juga akan berikan satu contoh, yaitu mamalia air. Bisa diperhatikan di gambar yang sebelah kiri, yaitu pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam,
katup akan menutup. Oke, dan sebaliknya. Saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tema 5B, subtema 1. Jadi, kalian sudah paham informasi penting pada teks, organ-organ pernapasan hewan, dan cara kerja organ pernapasan pada hewan.